izin kepada Bapak dan Ibu narasumber, juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Komunikasi Bina Kasih sore hari ini dengan topik atau judul atau buku yang dipilih Khotbah di Bukit. Dan kami akan memimpin untuk kurang lebih 60 menit ke depan dengan rangkaian penyampaian refleksi dan harapan dari 3 narasumber. Dalam hal ini, yang pertama, Pendeta Dr. Lishe A. Sumampau. Selamat sore Ibu Pendeta, salam sehat, shalom. Selamat sore, salam sehat. Beliau Ketua Majelis Pertimbangan Gereja Protestan di Indonesia. Saat ini jabatan yang dipegang oleh beliau, izin kami memperkenalkan dengan memilih jabatan pada Majelis Pertimbangan Gereja Protestan di Indonesia. Tapi dengan sukacita, Ibu Pendeta Lishe sebenarnya juga sangat berkenan hati untuk membantu Yayasan Komunikasi Bina Kasih ke depan. Dan karena itu kami semuanya berterima kasih Ibu Pendeta. Semoga Ibu Pendeta sehat selalu dan dalam kegiatan pertama bersama-sama ini kami mensyukuri Ibu Pendeta meluangkan waktu. Yang kedua, kami izin memperkenalkan kepada kita bersama Bapak Alberto Daniel Hanani. Selamat sore Pak Alberto. Sore Ibu. Ya. Pak Alberto saat ini menjabat dosen manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Indonesia dan dalam kesehariannya juga berinteraksi bersama-sama dengan Bina Kasih dalam beragam kegiatan yang lalu dan yang pasti akan datang. Pak Alberto tetap akan berkenan bersama-sama ya Pak Alberto. Terima kasih banyak. Yang ketiga, kami juga berterima kasih telah hadir bersama kita untuk menjadi narasumber Bapak Yuun Oppo Sunggu, dan beliau adalah Ketua Badan Pembina Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Selamat sore Pak Yuun, salam sehat. Selamat sore Ibu, salam sehat. Ya, kepada Pak Yuun juga selalu beraktivitas bersama-sama dengan Bina Kasih, dan bukan karena pribadi keluarga saja, tapi juga karena keyakinan beliau dan keluarga bahwa visi dan misi dari Bina Kasih itu tetap perlu untuk dilanjutkan ke depan bersama-sama kita semua. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara soal khotbah di bukit atau kebahagiaan, ya istilahnya sebenarnya kebahagiaan, eudaimonia itu dimengerti sebagai sebuah kesejahteraan, kebahagiaan, dan berkat. Saya kira itu juga Aristoteles, seorang filsuf tersohor di zamannya, pernah atau mengatakan seperti itu. Memahami konotasi khotbah di bukit yang sangat tersohor itu dipahami dari sumber kata eudaimonia. Eudaimonia, semoga saya tidak salah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saya ingin mengatakan seperti ini. Kalau pertanyaan, apakah engkau mau bahagia, ditanyakan kepada orang yang berbeda, pasti jawabannya akan sama, ya, saya ingin bahagia. Karena semua orang ingin bahagia. Semua orang mengusahakan kebahagiaan dengan cara apapun juga. Tapi kalau ditanyakan apa yang kamu cari di dunia ini, jawabannya pasti sangat berbeda, sangat bervariasi. Sesuai dengan kategori orang tua, muda, sehat, sakit, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari seseorang. Orang muda pasti akan menjawab lain. Orang tua pasti akan menjawab lain. Orang miskin pasti akan menjawab sesuap nasi yang saya cari. Hal ini tergambar sebetulnya dalam realitas kita sekarang ini di dunia yang kita sebut dengan era milenial. Saya ingin membagi kepada kita apa yang ada di benak masyarakat atau jemaat kita
setelah saya dihubungi untuk memberi refleksi tentang buku ini, tetapi yang saya mengacu pada TOR yang disampaikan oleh penyelenggara, saya bertanya kepada seorang yang baru lulus SMA setahun yang lalu, Grace namanya. Dia belum lanjut studi. Saya tanya, apa yang kamu cari? Dia menjawab dengan cepat, uang untuk membahagiakan orang tua saya. Dari ungkapan itu tergambar bahwa ada sesuatu yang dia rasakan itu, bahwa yang dia cari itu uang untuk membahagiakan orang lain. Jadi dia mengesampingkan egoismenya, keinginannya sebagai orang muda atau target-target pribadinya untuk orang lain. Lain dengan mahasiswa yang satu yang saya temui, Jimmy namanya. Saya tanya, apa sih yang kamu cari? Dengan begitu lantang dia mengatakan kebahagiaan, kebebasan, kesenangan. Nah, dari dua generasi muda ini, bagi saya terlihat bahwa konteks di mana mereka hidup, situasi di mana mereka berada. Grace dengan konteksnya, Jimmy dengan konteksnya. Nah, di perjalanan kemarin dalam tur ke Labuan Bajo, saya sengaja bertanya kepada teman-teman pendeta yang masih aktif, apa sih yang kamu cari? Saya sebetulnya sangat kaget mendengar jawabannya. Dia bilang ketenangan. Dan lalu saya pikir ketenangan. Pendeta yang aktif membutuhkan sebuah ketenangan. Era yang sangat kompleks sekarang ini. Dengan tuntutan, dengan kebutuhan pelayanan yang sangat padat. Gambaran kegalauan seorang pendeta. Gambaran kekurangan waktu untuk sendiri bagi seorang pendeta. Dengan tidak mau saya menyebutkan stres dalam tanda kutip ya. Dengan tekanan-tekanan persoalan-persoalan jemaat. Mungkin juga ketiadaan teman untuk sharing. Itu gambaran pendeta yang masih aktif. Apa yang dia cari, apa yang diinginkan? Ketenangan. Kalau saya tanya pada pendeta yang di samping saya itu, yang sudah pensiun seperti saya tanya apa sih yang kita masih cari sekarang ini? Dan dia menjawab, nothing more. Saya enjoy dan kalau masih bisa jadi berkat, saya mau pakai sisa hidup ini untuk jadi berkat. Nah, teman-teman sekalian, saya kira kita sulit untuk mendapatkan jawaban spontan dan lugas dari teman bicara kita. Kalau kita bertanya apa yang dia cari, tidak mungkin dia memberi jawaban kerajaan Allah. Suasana damai, tentram. Tetapi mungkin lebih kepada kebutuhan ragawi, kebutuhan untuk sosialisasi. Nah, di era yang semakin luas tapi sempit ini, kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Ini mungkin sebagian gambaran dari realitas kehidupan masyarakat kita kini. Nah, kalau kita merujuk pada khotbah di bukit, dia mengungkap dua sudut pandang yang quote in quote bagi saya paradoksal. Sudut pandang dari segi manusia tentang sebuah kebahagiaan dan sudut pandang dari Sang Ilahi Yesus. Nah, di situ ya teman-teman yang lain, narasumber yang lain akan lebih pakar untuk mengungkap itu. Tapi paling tidak saya melihat paradoksal itu ada di sana, realitas dan idealis yang rohani dan rohana gitu. Karena kalau kita bicara soal eudaimonia, kita bicara soal kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, apakah itu yang dicari oleh manusia sekarang ini? Apakah yang kita mau sajikan di tengah-tengah era digital sekarang ini?
Apakah ini pertanyaan-pertanyaan pemicu bagi kita? Apakah mencetak ulang buku yang ada itu apa adanya cukup di era milenial ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat variatif? Atau perlu ada prolog, perlu ada insert, perlu ada imbuhan atau epilog yang membuat buku ini betul-betul diperkaya dengan kebutuhan zaman ini. Bahkan mungkin dalam bentuk e-book. Nah, dalam rangka itu saya kira tidak bisa disangkal bahwa kita membutuhkan daya dorong untuk itu. Saya kira dalam rangka itu juga webinar ini kita laksanakan. Dan saya melihat dua hal. Kita perlu raising friends untuk raising funds. Mungkin dua istilah itu yang saya pakai dalam rangka mendorong kita untuk melihat bahwa masyarakat milenial sekarang ini butuh sahabat. Nah, dengan memperbanyak jejaring persahabatan, pertemanan kita yang terakomodasi dalam suatu visi yang sama, maka dengan mudah raising funds itu akan terjadi. Mungkin dari persahabatan Listcoin menjadi persahabatan dolar. Kita berusaha untuk raising friends sebanyaknya yang memiliki concern yang sama. Bahkan pun kalau kita mendapatkan friends yang belum memiliki visi yang sama, mari kita membuat visi bersama melalui yayasan ini. Apa yang ada pada kita? Saya begitu takut sebetulnya mengaitkan ini dengan 2 Korintus 8 ayat 15 ayat 11 sampai 15 ketika kita bicara soal teologi keseimbangan atau properties yang seimbang. Tapi saya ingin membagi singkat cerita tentang, mungkin juga kita sudah pernah membaca cerita tentang Bill Gates, seorang kaya raya. Kisahnya ketika dia mengunjungi sebuah bandara di New York. Dia ingin membeli koran, tapi uangnya tidak cukup. Dan akhirnya dia melihat seorang anak kecil datang dan menyodorkan koran kepadanya. Dan dia bilang, saya tidak punya cukup uang. Anak kecil itu bilang, ini gratis buatmu. Dan kemudian beberapa minggu kemudian dia lagi mengunjungi stasiun New York. Dan dia ketemu lagi dengan anak itu. Dan anak itu menyodorkan lagi koran dengan gratis. Tapi Bill Gates mengatakan, aku tidak akan mau menerimanya. Aku tidak bisa menerimanya. Dan anak itu berkata, aku akan memberimu keuntungan dari apa yang telah aku lakukan. 20 tahun kemudian Bill Gates menjadi kaya raya dan dia bermaksud untuk menemui anak itu yang sudah dewasa tentunya. Dan dia mengunjungi kembali bandara New York. Dan dia menemukan anak itu sudah menjadi pemuda yang masih sebagai penjual koran. Dia bilang, pemuda, apakah engkau mengenali aku? Anak itu bilang bahwa ya, engkau adalah Bill Gates yang kaya raya. Aku akan memberimu apa yang engkau butuhkan. Karena waktu yang lalu engkau memberi kepada saya secara gratis koran yang saya inginkan. Anak itu bilang, tidak. Anda tidak dapat mengimbangiku, katanya. Bill Gates itu sangat terkejut. Kenapa? Dan anak itu mengatakan, aku memberimu saat aku miskin. Sedangkan Anda ingin memberi kepadaku segala sesuatu yang kuinginkan ketika Anda kaya raya. Bagaimana bisa seimbang? Dan bidar, pria itu jauh lebih kaya daripadanya. Nah, saudara-saudara, itu juga salah satu ungkapan dalam khotbah di bukit.
Jadi untuk memberi tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu. Tetapi memberi dari keterbatasan adalah kekayaan itu sendiri. Kita ingat janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Tapi yang lain memberi dari kekayaannya, dari kelimpahannya. Memberi dari kekurangan dan keterbatasan itu jauh lebih luar biasa. Apalagi kita memberi dari kelimpahan. Dan demikian juga menjadi bahagia tidak harus menunggu kita memiliki rumah, mobil, villa, dan kebutuhan yang berlimpah terpenuhi. Tapi bahagia itu bila kita bahagia melihat orang lain berbahagia. Saya kira ungkapan itu cukup menarik untuk kita refleksikan ya. Bagaimana kita berbahagia apabila kita melihat orang lain berbahagia. Bahagia itu menyangkut suasana hati, jiwa, damai yang diberkati. Memilih bahagia untuk membahagiakan orang lain itu juga pilihan. Walaupun sulit tapi bisa. Dan karena itu kalau kita mengaitkan dengan 2 Korintus tadi, dia bicara soal keseimbangan. Ketika seorang membagi, tidak membuat orang lain dapat keringanan, menjadi malas, tetapi supaya ada keseimbangan. Karena pemberian berdasar pada apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Ada. Apa yang ada pada kita. Nah, saya ingin berefleksi dari situ bahwa mungkin kita yang hadir dalam Zoom ini bisa menjadi jembatan dinamis untuk making friends atau friends rising atau fundraising. Dengan menganggap dan membuat persahabatan, maka kita akan mengembangkan sebuah dinamika persahabatan yang saling menolong, saling mengutuhkan. Dunia sekarang ini membutuhkan sahabat. Sahabat yang setia tentunya Yesus Kristus. Tetapi sahabat yang setia itu memandatkan itu kepada kita untuk menjadi sahabat sesama kita. Kalau kita bisa mungkin menambahkan khotbah di bukit itu di zaman sekarang ini dalam konteks kita Bina Kasih sekarang ini. Berbahagialah orang yang memberi dari kekurangannya karena itulah kekayaannya. Saya kira mungkin itu catatan singkat saja yang bisa memberi memberi butir-butir refleksi bagi kita